UATAS 9 juta, bantu saku 5 juta, es pinjam 1.500.000, SP letter 6.500.000, cairin 4.500.000, klik kami 4 juta, Julo 3 juta. Wah, banyak sekali nih. Mungkin buat teman-teman ada juga yang sedang pusing karena telat di beberapa aplikasi. Saya bahas tuntas dan saya juga akan memberi edukasi buat teman-teman agar bisa keluar dari problem masalah yang sedang kalian hadapi sekarang ini. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wanita Ngiyah. Bagaimana kabar teman-teman semuanya yang selalu mengikuti channel Wanita Ngiyah? Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan juga segala sesuatu urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Ini kalau ngeliat ini ya, agak serem nih. Terjerat di UATAS 9 juta, bantu saku 5 juta, es pinjam 1.500.000, SP letter 6.500.000, cairin 4.500.000, klik kami 4 juta, Julo 3.500.000, BNC 7 juta, Kredinesia 3.500.000, Indodana 2 juta, pinjam yuk 1 juta, Ivoji 1 juta, dan pada waktunya sudah galbe semua. Apakah ada yang sama seperti ini? Dan bagaimana solusinya? Bagaimana cara keluarnya? Bagaimana cara menghadapi teror-teror dari penagihan aplikasi-aplikasi tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itu pastinya kalian nunggu jawabannya. Khususnya buat kalian yang sama-sama sedang menghadapi problem atau telat bayar dari hutang pinjol atau pinjaman online ya. Ini agak gede-gede sih. Ini saya rasa sih pastinya kalau melihat dari nominal-nominalnya, saya rasa ini hutang udah berjalan lama. Mungkin beberapa bulan atau bahkan bisa juga hitungan 1 tahun kali ya. Karena dari jumlah limit-limitnya atau telat bayarnya itu besar-besar sekali. Nggak mungkin juga kan aplikasi kalau pinjaman baru itu langsung diberi limit yang besar. Pastinya nggak segitu gitu. Pasti bertahap. Dari 1 juta dibayar menjadi 2 juta, dibayar menjadi 3 juta dan seterusnya sampai ada yang 9 juta tadi kan ya. Jadi poinnya itu begini, ini yang saya baca itu semuanya pinjol OJK semua atau pinjol legal semua atau pinjol resmi semua ya. Yang artinya adalah resiko-resiko yang nantinya akan dihadapi salah satunya yaitu mungkin ada DC lapangan dari beberapa yang tadi saya sebutkan. Buat teman-teman yang sekiranya mungkin pengen tahu ya aplikasi apa saja yang datang ke rumah, kalian bisa cek di video saya yang ini. Di video itu saya bahas tuntas terkait aplikasi apa saja dan lokasinya di mana saja. Dan yang kali ini saya kembali mengupas sedikit nih tentang resiko pinjol resmi ketika tidak bisa membayarnya atau telat bayar dari waktu yang sudah ditentukan atau jatuh tempo ya. Ya, resiko yang pertama itu ada beberapa aplikasi yang ada di lapangan, itu yang pertama. Yang kedua itu ada beberapa aplikasi juga yang bisa memblacklist nama kita, membuat nama kita buruk di Fintech Data Center atau FDC ya, atau bisa juga data kita buruk di Pusdafil, Pusat Data Fintech Lending, atau terparahnya data kita bisa buruk di Bychecking atau Slick OJK. Ya, itu aja sih, untuk resikonya itu hanya ada 2 itu. Resiko penagihan DC lapangan atau datang ke rumah DC-nya, dan yang kedua data kita buruk. Itu aja. Kalau seumpama buat teman-teman yang sekiranya selalu memikirkan nanti ketika DC datang itu gimana, saya nggak mau didatangi oleh DC. Itu saya selalu berharap dan saya selalu menegaskan buat teman-teman yang selalu mempunyai pola pikir itu segeralah hilangkan pola pikir itu. Kalau selalu berpikir saya nggak mau didatangi DC lapangan, sedangkan aplikasi yang Anda miliki itu aplikasi yang ada DC lapangannya, itu pikiran itulah yang membuat Anda selalu ingin mencari pinjaman di tempat lain untuk membayar pinjaman di aplikasi yang sedang kalian telat bayar itu, gitu loh. Nah, pikiran-pikiran seperti itu harus segera dihilangkan. Lebih baik Anda berpikir bagaimana cara menghadapi DC nantinya ketika DC tersebut datang pada saat waktunya datang.
Kapan DC itu datang itu tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Yang tahu DC itu datang, kapan mereka datang itu ya DC itu sendiri atau pihak aplikasi itu sendiri. Rata-rata yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya, DC datang itu relatifnya atau seringnya itu datang itu di atas telat 2 bulan. Rata-rata ya, saya bilang enggak semua. Ada juga yang apes mungkin baru 2 minggu sudah datang, tapi jarang sekali terjadi. Lebih banyak yang datang di atas 2 bulan. Nah, kalau masalah DC itu emang beneran datang dan Anda belum bisa membayarnya, nggak perlu ditakuti. Mereka datang tujuannya untuk menagih, bukan untuk menyakiti. Jadi ngapain juga, ibarat kata kalian merasa belum punya uang untuk bayar, DC itu datang, kalian harus takut. Karena mereka juga nggak bakal nyakitin atau main fisik, itu nggak mungkin. Kalau cara-cara bagaimana kalian menghadapi DC datang, itu bisa cek di video saya yang ini ya. Dan yang kedua, terkait masalah buy checking. Data buruk lah ya. Kalian tidak bisa lagi hutang di sana kalian tidak bisa lagi kalian tidak bisa lagi pinjam-pinjam uang di aplikasi-aplikasi pinjaman online yang lain. Atau mungkin buruknya, kalian juga tidak bisa pinjam uang di bank. Atau tidak bisa juga ngambil rumah mungkin. Atau tidak bisa juga ngambil atau kredit barang maupun kendaraan. Kendaraan juga barang ya. Itu ada juga yang berpikir seperti itu dan nggak mau itu terjadi. Ya, gimana ya? Ini kalau menurut saya ya. Tapi kalau ada yang nggak sependapat, ya nggak masalah juga. Itu hak kalian masing-masing. Pendapatnya setuju dengan pendapat saya atau tidak, itu hak kalian masing-masing. Kalau menurut saya, terkait masalah adanya kita gagal bayar di pinjol dan ujung-ujungnya nama kita jadi buruk di dunia perhutangan manapun, perhutangan atau perkreditan manapun, nama kita jadi buruk dan nggak bisa lagi untuk pengajuan hutang itu, gitu ya. Menurut saya pribadi itu adalah sesuatu hal yang sangat bagus sekali. Artinya adalah apa? Garis besarnya adalah kita akan dijauhkan dengan yang namanya hutang. Kita diminta untuk tahan diri agar ketika kita mempunyai nafsu memiliki sesuatu, ingin membeli sesuatu, itu kita diminta untuk tahan nafsu agar membelinya bukan secara hutang, tapi secara cash. Agar kedepannya setelah memiliki barang tersebut sudah tidak ada beban lagi, gitu ya. Ya, itu sih menurut pendapat saya. Kalau menurut pendapat kalian berbeda, ya itu hak kalian masing-masing. Jadi yang jelas ya, artinya ketika teman-teman yang sedang nonton video ini sedang pusing mikirin karena memiliki banyak sekali tunggakan-tunggakan, mungkin 5 aplikasi, 10 aplikasi dan nominalnya besar-besar, atau ada juga yang kecil-kecil tapi 100 aplikasi mungkin ya. Itu alangkah baiknya kalian lebih menyadari bahwasanya selama ini kalian itu sebelum melangkah kalian tidak mencari informasi. Harusnya sebelum langkah itu cari dulu informasinya, resikonya apa saja, bisa atau tidak nanti saya menghadapi segala sesuatu resikonya. Tapi ya udahlah, yang udah lewat ya udah. Yang pasti dari problem masalah pinjol ini banyak hikmah yang harus kalian ambil. Dan pastinya jauhkan pikiran kalian untuk berbuat nekat, untuk sampai mungkin ada yang punya pikiran saya harus bayar pinjol itu, nyari uangnya bebas lah dari mana aja, mau ngerampok mau apa ya, amit-amit ya, jangan sampai ada punya pikiran seperti itu. Karena pada dasarnya kita punya hutang pinjol itu kita tidak bisa membayarnya. Itu kita hanya dituntut hal lain, ada gantinya kok. Gantinya apa? Resiko-resikonya itu kita harus siap menghadapi. Itu aja sebenarnya. Dan perlahan penagihan-penagihan itu akan hilang dengan sendirinya. Gitu. Jadi jangan terlalu dipikirkan bahwasanya permasalahan saya terlalu berat, saya nggak sanggup. Jangan terlalu juga Anda berpikiran ini masalah ini nggak akan pernah berakhir. Gitu. Karena nggak mungkin seperti itu. Banyak sekali kok teman-teman di grup WhatsApp Wanitangi yang tadinya sangat-sangat pusing ketika belum gabung grup Wanitangi. Tapi setelah bergabung, oh ternyata pinjol hanya begini aja resikonya. Dan hanya begini aja cara menghadapinya. Itu banyak kok yang sependapat dengan itu. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sekiranya mungkin nggak paham dengan
apa yang saya obrolkan di video ini, atau mungkin ingin langsung sharing langsung, curhat langsung sama saya, silakan kalian langsung WhatsApp saya aja. Nomor saya atau nomor admin Wanitangi yang lain itu ada di deskripsi setiap video-video Wanitangi, ataupun di komentar-komentar teratas juga ada kok. Gampang sekali untuk mencari nomor admin Wanitangi ya, jadi nggak usah sungkan-sungkan. Dan jika ingin gabung grup WhatsApp juga sangat-sangat diperbolehkan. Oke ya, pesan terakhir dari saya untuk kalian yang masih selalu pusing mikirin DC pinjol, selalu pusing mikirin penagihan-penagihan dari pinjol, saya selalu ingatkan bahwasanya semua masalah itu bisa dihadapi, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalian harus bisa berani bangun dan bangkit dari masalah pinjol ini. Oke, saya akhiri saja. Terima kasih yang udah nonton video ini, dan buat teman-teman yang sekiranya suka dengan video saya, silahkan kalian like video saya dan share ke media sosial kalian. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana yang sedang pusing mikirin masalah pinjol juga, gitu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.